Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Etalase Indonesia. Tentunya kali ini tidak hanya kita berdua, saya Kesna Livia juga Eka. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita nih pemirsa. Narasumber yang tentunya akan mengupas tuntas seputar kanker serviks nih. Sudah bersama Dr. Joshua. Selamat datang. Selamat datang, Dokter. Halo. Halo. Nah, kali ini kita akan bahas terkait kanker serviks ya. Kalau menurut dokter sendiri, kanker serviks itu apa sih dok sebenarnya? Jadi kanker serviks itu merupakan suatu tumor yang bersifat ganas yang muncul pada leher rahim. Jadi kita perlu tahu kan bahwa organ reproduksi wanita itu terdiri dari 2 indung telur, kemudian ada dua saluran yang menghubungkan ke rahim. Ada rahim, kemudian di bawah rahim itu ada leher rahim atau yang disebut sebagai serviks dan lanjut ke vagina. Jadi kanker serviks itu adalah tumor ganas yang muncul pada leher rahim. Begitu. Ternyata seperti itu ya dok. Agak mengerikan ya? Iya, agak mengerikan juga karena itu area ya termasuk yang area sensitif ya Betul, dok ya. betul Nah sekali. kan memang kita ketahui ya dok, salah satu superstar atau artis ya dari Indonesia ini memang ada yang sudah meninggal karena kanker serviks ini dok, yaitu salah satunya almarhumah Julia Perez ya. Nah dari kasus itu dok, apakah banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini yang terkena atau terdampak dari kanker serviks ini dok? Jadi untuk kasus dari kanker serviks itu cuma lumayan banyak. Lumayan banyak. Jadi kanker serviks menempati posisi kedua kanker ganas pada seluruh di dunia. Yang pertama itu kanker payudara, yang kedua kanker serviks. Jadi dilaporkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kanker serviks itu kasusnya ada 600.000 pada tahun 2020. 600.000 kasus yang menyebabkan kematian hampir 350.000. Sedangkan laporan pada Indonesia ada sekitar 30.000 kasus kanker serviks yang menyebabkan kematian hampir 25.000. Jadi cukup banyak kasusnya sebenarnya di Indonesia. Sangat mengerikan banget ya, apalagi kita sebagai wanita ya. Betul sekali. Tapi kalau untuk penyebabnya sendiri itu kira-kira apa sih dok? Penyebab secara pastinya sih belum tahu ya. Untuk pasti tidak ada yang tahu sampai sekarang. Tapi penelitian menduga bahwa adanya infeksi human papillomavirus ini dapat beresiko menyebabkan terjadinya kejadian kanker serviks. Nah, human papillomavirus ini akan menginfeksi sel-sel dari serviks sendiri sehingga nanti memicu terjadinya pertumbuhan sel abnormal. Jadi selnya tumbuh cepat, membelah secara tidak terkendali. Itu memicu keganasan pada daerah serviks. Nah, faktor resiko lain seperti diteliti bahwa wanita dengan yang merokok, minum alkohol, penggunaan KB dalam jangka waktu yang lama, ada infeksi berulang di daerah sekitar vagina dan rahim, itu meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Begitu. Tapi dok, ingin mengetahui sedikit, tadi kan disebutkan oleh dokter bahwa penggunaan KB yang terlalu lama. Nah dari jenis KB-nya sendiri ini apa dok yang menyebabkan kanker serviks ini? KB kan KB berbagai macam ya dok ya. Ini yang menyebabkannya ini apa dok? Jadi kan ini ada proses hormonal ya. Kanker itu juga berpengaruh dari proses hormonal. Jadi penggunaan KB hormonal, entah KB yang 3 bulan atau KB yang mengandung hormon aja, yang mengandung hormon itu meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Jadi jenis apapun KB ya dok ya, mau yang pil, suntik atau yang spiral juga ya. Nah yang spiral itu kan meningkatkan resiko infeksi. Sekarang sih nggak ada spiral lagi. Sekarang itu dalam bentuk IUD. Nah itu meningkatkan resiko infeksi. Nah resiko infeksi juga dapat meningkatkan resiko terjadi kanker serviks. Berarti harus berhati-hati juga ya. Betul. Nah, terutama karena penyebabnya adalah diduga penyebabnya adalah human papillomavirus. Nah, orang-orang dengan aktif seksual dan bertukar-tukar pasangan ini juga sangat beresiko sekali untuk terjadinya mengalami kanker serviks. Waduh, ini harus benar-benar harus menjaga banget sih sebenarnya ya. Tapi sekali. kalau untuk kanker serviks ini dok, apakah ada jenisnya? Kanker serviks itu yang paling utama ada 2. Ini secara pemeriksaan mikroskop. Yang paling utama, yang paling sering adalah karsinoma sel squamosa. Jadi itu berasal dari sel-sel gepeng pada serviks.
Dan yang kedua ada yang cukup jarang namanya adenokarsinoma. Adenokarsinoma ini muncul dari sel-sel kelenjar yang ada pada serviks. Jadi dua itu yang paling utama jenis dari kanker serviks. Berarti ada 2 jenis ya yang tadi sudah dokter sebutkan. Oke dok, kita sebagai perempuan karena kanker serviks itu kan memang adanya hanya pada perempuan ya dok ya. Nah bagaimana nih dok, kita mengetahui gejala-gejala dari kanker serviks sendiri agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dok? Betul. Jadi sebenarnya di sejauh ini kanker serviks itu datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam fase lanjut. Jadi sebenarnya gejala awalnya itu atau gejala pre-cancer itu sebenarnya nggak signifikan, nggak ada malah. Jadi orang mikir saya nggak ada gejala, ngapain ketemu ke fasilitas kesehatan, ngapain ketemu ke dokter gitu. Jadi gejala awalnya, gejala pre-cancer nggak ada. Tapi nanti berlanjut dengan keadaannya, gejalanya makin ada gejala klinisnya, berlanjut dengan stadiumnya. Jadi mungkin pasiennya mengeluh perdarahan dari jalan lahir, padahal dia nggak mens atau dia sudah menopause tapi kok masih ada ngeflag gitu, ada ngeflag gitu. Yang kedua, kalau dia lagi menstruasi kok menstruasinya itu lama, panjang, tidak sesuai dengan siklusnya gitu. Terus yang ketiga, wanita dengan aktif seksual ketika berhubungan badan atau sudah berhubungan badan kok ada keluar darah, flek dari saluran reproduksi gitu. Kemudian kok selama berhubungan juga nyeri banget gitu, nyeri. Itu yang pertama, perdarahan dari jalan lahir. Yang kedua, adanya keputihan yang agak kental, dia lumayan kental, baunya sangat tidak enak, disertai juga dengan perdarahan. Jadi biasanya keputihan ini tidak respon dengan terapi-terapi antibiotik gitu. Jadi biasanya pasiennya udah mengeluh keputihan dalam waktu yang lama, udah ke dokter A, B, C, dan E, udah dikasih obat A, B, C, dan E, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu, kok berulang-berulang gitu. Itu gejala klinisnya juga. Yang ketiga, kalau kansernya ini udah agak besar, udah stadium lanjut, ya mungkin gejala-gejala berat badan menurun, kemudian nafsu makannya juga menurun, kurus gitu kan, nyeri pada daerah pinggul sekitarnya, dan pada pemeriksaan mungkin ada suatu massa, ada suatu benjolan di sekitar serviks begitu. Waduh, ternyata itu ada beberapa yang tadi dijelaskan sama dokter ya. Tapi menurut dokter sendiri sejauh ini, apakah sudah ada pengobatan sendiri untuk penyakit tersebut? Pengobatan kanker, di mana-mana pengobatan kanker itu biasanya ada 3 pengobatan. Jadi terutama kanker serviks ini, pengobatan yang pertama bisa dengan operasi, yang kedua dengan radiasi, maupun yang ketiga kemoterapi. Jadi nanti pemilihan terapi ini berdasarkan stadiumnya nanti, tergantung pasiennya bagaimana gitu. Nah operasinya juga ada 2, ada yang cuma mengangkat serviksnya doang atau bisa mengangkat seluruh bagian rahim ketika kansernya udah membesar, jadi mungkin diangkat rahim dan lain-lain gitu. Jadi ada 2 operasi yang mungkin terkenal adalah ada trakelektomi, jadi itu mengangkat sebagian dari serviks. Ada histerektomi, jadi mengangkat semua organ rahim begitu. Aduh, ngeri juga ya. Betul. Oke dok, selain itu nih kita juga sebagai perempuan agar berhati-hati ya, lebih careful lagi terhadap kebersihan terutama alat reproduksi itu dok. Bagaimana nih cara pencegahan agar kita tidak terkena atau terdampak dari kanker serviks ini? Pencegahannya ya, jadi karena tadi disebutkan penyebab utama faktor risikonya adalah infeksi dari HPV, Human Papillomavirus. Jadi sejauh ini sekarang lagi dimarak-marakkan vaksinasi HPV. Jadi imunisasi HPV itu mencegah terjadinya kanker serviks gitu. Jadi vaksin HPV. Yang kedua ya karena tadi penularannya juga bergonta-ganti pasangan, jadi mungkin setia sama satu pasangan. Jadi kalau berganti-ganti pasangan ya menggunakan pengaman seperti kondom begitu. Dan yang ketiga, yang paling harus dilakukan terutama pada wanita dengan aktif secara seksual, jadi perlu dilakukan pemeriksaan IVA test atau pap smear. IVA test atau pap smear baiknya 2 tahun sekali begitu. Oke. Tapi by the way nih dok, pap smear sama IVA test itu apa sih dok?
Jadi pap smear dan IVA ya. Jadi biasanya sih di fasilitas tingkat pertama atau puskesmas klinik gitu-gitu, wanita dengan aktif secara seksual tadi mungkin dilakukan pemeriksaan IVA test. Jadi IVA test itu menotol atau mengolesi larutan asam asetat ke daerah serviks begitu. Nanti dilihat beberapa waktu kemudian ketika ada bercak-bercak putih, perlu dicurigai adanya kanker serviks gitu. Atau yang kedua dengan pap smear. Pap smear itu mengusap daerah serviks, terus nanti ketika diusap ada sel yang terambil. Nah, selnya nanti akan diperiksa di bawah mikroskop, dilihat apakah ini ada lesi prekancer atau bukan. Begitu. Berarti itu juga pemeriksaannya baik juga ya dok untuk para ibu-ibu yang sudah berumah tangga ya. Betul. Terutamanya ya. Itu sebagai deteksi dini. Iya. Deteksi dini. Wow, tapi dok ini kan ada mitos atau fakta nih dok seputar kanker serviks. Nah katanya dok, kanker serviks ini tidak bisa dicegah dok. Kalau dibilang tidak bisa dicegah sih, penelitian sejauh ini makin berkembang. Jadi dilaporkan tadi bahwa wanita dengan vaksinasi HPV kasus terinfeksi dari terkena dari kanker serviks ini berkurang. Jadi pencegahannya bisa dibantu dengan vaksinasi HPV gitu. Jadi pencegahan utamanya betul dok ya. Sekali. Wah itu dia pemirsa. Iya. Tapi apakah dok yang terkena virus HPV ini sudah dipastikan terkena kanker serviks dok? Enggak sih ya. Jadi kan ada lebih dari 100 jenis dari HPV, human papillomavirus. Nah, yang menyebabkan kanker serviks adalah tipe 16 dan tipe 18. Tipe-tipe lain tidak menyebabkan kanker serviks begitu. Oh oke dok. Nah mitos fakta yang terakhir nih dok seputar kanker serviks, karena kanker serviks ini kan termasuk penyakit yang sensitif ya, terutama di para wanita nih. Tadi dokter kan sudah menjelaskan berbagai macam pengobatan dari kanker serviks sendiri, bahkan mulai dari yang kemo, radiasi, bahkan sampai operasi nih dok. Tetapi dok, apakah penanganan dari kanker serviks ini bisa membuat kemandulan kepada wanita nih dok? Menyebabkan kemandulan? Penyebab kemandulan sih ada tergantung pengobatan pilihan terapi pada pasien. Jadi ketika pasien ini dilakukan operasi trakeektomi, hanya sebagian serviks yang diangkat. Jadi rahim masih ada, indung telur juga masih ada. Jadi untuk kemungkinan hamil masih bisa, begitu. Tapi ketika dilakukan operasi histerektomi atau pengangkatan rahim, kemandulan atau tidak bisa hamil lagi itu pasti gitu. Atau kemudian dilakukan dengan radiasi di daerah panggul, resiko untuk terjadinya kemandulan itu sangat meningkat begitu. Agak mengerikan juga ya ternyata ya. Aduh, sangat sensitif sekali ya. Bahkan tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter, salah satu kanker yang mematikan nomor satunya kanker payudara, nomor 2 kanker serviks, dan itu penyakitnya terjadi kepada wanita. Ya. Waduh, kita sebagai wanita harus berhati-hati banget ya. Mungkin ini terakhir dokter, himbauan kepada masyarakat terutama para wanita nih agar bisa aware sama kesehatannya, terutama ya agar terhindar dari penyakit yang satu ini dok. Jadi pesan saya untuk wanita yang aktif secara seksual, rutin melakukan pemeriksaan deteksi dini seperti IVA test dan pap smear di fasilitas kesehatan, dan sebisa mungkin untuk melakukan vaksinasi HPV. Begitu. Oke, terima kasih banyak dokter, udah banyak banget memberikan kita pengetahuan ya. Betul sekali, apalagi ini juga ya tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter bahwa kasus kanker serviks ini juga lumayan banyak terjadi di Indonesia ya. Jadi kita para wanita terutamanya harus lebih berhati-hati, lebih aware terhadap kesehatan, dan juga jangan lupa untuk melakukan pencegahan-pencegahan tadi yang sudah dokter jelaskan ya. Oke, kan nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dok. Untuk perbincangan kita kali ini. Kita akan lanjutkan nanti, ada beberapa penjelasan yang akan kita berikan, tentunya ada informasi menarik, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda yang satu ini kita akan kembali tetap di Etalase Indonesia. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dok.